Kalian merasa nggak sih, bumi sudah mulai tua, perkembangan industri dan teknologi yang mulai menguasai dunia, banyak yang malah merusak alam dan keseimbangannya. Lama-kelamaan, hal ini diprediksi bisa membahayakan umat manusia sendiri dan mungkin bisa terjadi kehancuran dunia atau sering disebut apocalypse. Nah, di sini ada cerita dan film-film yang memprediksi kehancuran dunia. Semuanya memungkinkan terjadi loh, mulai dari penyakit yang tidak bisa diobati, bencana alam besar-besaran, sampai teknologi yang lepas kendali. Mana menurutmu yang kira-kira bisa terjadi? Dengan aku, Ratri Larasati, mari kita bahas. Yang pertama adalah jamur dan penyakit mematikan, The Last of Us. Global warming membuat beberapa spesies beradaptasi. Jamur-jamur berbahaya yang dulu tidak tahan dengan panas atau suhu tubuh manusia mulai bisa beradaptasi menggunakan manusia sebagai inang dan menghancurkan peradaban. Cerita berawal dari 20 tahun yang lalu, wabah virus jamur menjalar ke seluruh bagian bumi. Para korban yang terinfeksi menjadi haus darah dan menyerang manusia lain. Kekacauan besar pun terjadi yang membuat Joel, Tommy, dan Sarah harus menyelamatkan diri. Namun sayangnya, Sarah yang merupakan anak dari Joel harus merenggang nyawa karena terkena tembakan senjata. No. Okay. You're okay. You're okay. Move your hand, baby. Move your hand. Setelah kejadian itu, Joel dan Tommy terpisah, di mana Joel tinggal di karantina Boston dan lokasi Tommy yang masih belum diketahui. Selama 20 tahun, Joel tinggal di zona karantina Boston yang dikelola oleh Fedra. Di sana, Joel bekerja sama dengan Tess untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun, tentunya perjalanan Joel tidaklah mulus. Saat dalam perjalanan keluar untuk mengambil Aki, Joel dan Tess bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ellie. Joel dan Tess pun mendapat misi tambahan untuk membawa Ellie ke pusat markas Fireflies. Di dalam perjalanan, Joel dan Tess pun mengetahui alasan kenapa pasukan pemberontak yang bernama Fireflies sangat ingin memiliki Ellie. Hal menyedihkan pun terjadi pada rombongan Joel, di mana Tess terinfeksi virus jamur saat melawan salah satu dari spesies mereka. Wah, dengan banyaknya rintangan dan lawan yang harus mereka hadapi, bisakah Joel dan Ellie sampai di tujuan mereka dalam keadaan hidup? Menurut kalian gimana guys? Kalau suatu hari ada virus jamur yang bisa mengubahmu menjadi zombie menguasai dunia, apa yang kalian lakukan? Pasrah atau melawan balik seperti Joel dan teman-temannya? Buat kalian yang penasaran sama series ini, bisa langsung cari filmnya dengan judul The Last of Us. Film yang berikutnya adalah Bencana Besar Dunia 2012. Seperti agama yang meramalkan kiamat, di sini kiamat diramalkan oleh kalender suku Maya yang entah mengapa berhenti di tahun 2012, di mana pada tahun itu ternyata terjadi bencana hebat besar-besaran yang melanda dan menghancurkan seluruh dunia. Cerita berawal dari Jackson, yang merupakan supir dari miliarder asal Rusia. Dia mendengar tentang proyek kapal bahtera yang hanya ditawarkan pada orang-orang kaya di dunia. Mendengar hal itu, Jackson tidak ambil pusing dan tidak mempedulikannya. Namun, pikirannya mulai goyah saat dia membawa kedua anaknya yang bernama Noah dan Lily untuk wisata ke Danau Yellowstone, di mana seluruh danau itu menjadi tandus dan kering. Used to be a lake here. Doesn't look much of a lake to me. I know, the whole damn thing's gone.
Di tempat itu, Jackson juga bertemu dengan seorang lelaki bernama Charlie yang merupakan penyiar radio teori konspirasi tentang kehancuran bumi. Charlie menunjukkan bahwa dia memiliki map di mana lokasi Bahtera yang dibuat oleh para pemimpin dunia. Beberapa hari kemudian, terjadi gempa yang besar membelah daratan. Jackson dengan segera membawa Kate, Gordon, Noah, dan Lily ke tempat di mana Bahtera itu dibangun. Sorry. Selama perjalanan ke Bahtera itu, Jackson dan rombongannya harus mengalami banyak hal yang menegangkan. Seperti lari dari muntahan gunung berapi, dan bahkan pesawat mereka yang harus mendarat darurat sehingga menewaskan sang pilot. Bos dari Jackson pun meninggalkannya, karena sang bos beserta kedua anaknya memiliki tiket akses ke Bahtera itu secara langsung. I'm sorry, guys. Good luck. Come on, boys. Kira-kira gimana ya cara mereka supaya bisa masuk ke dalam kawasan Bahtera itu tanpa harus tertangkap? Memang, film ini menceritakan tentang ramalan suku Maya perihal hari kiamat yang untungnya tidak beneran terjadi pada tahun 2012 silam. Kalian yang penasaran ataupun ingin bernostalgia, bisa langsung cari filmnya dengan judul 2012. Lanjut ke film berikutnya, yaitu Matahari Semakin Panas dan Mendekat, Knowing. Seorang guru tak sengaja menemukan sebuah kode transkripsi dalam sebuah kapsul waktu. Kini dia yakin bahwa dirinya bisa mengubah rantai berbagai peristiwa yang akan terjadi. Film ini diawali pada tahun 1959, di mana ada sebuah sekolah yang sedang mengadakan acara pembukaan. Para siswa yang ada dipersilahkan untuk memasukkan sebuah gambar ke dalam sebuah kapsul waktu yang akan dibuka 50 tahun kemudian. Namun, salah satu anak hanya menuliskan deretan angka yang kerap dia dengar di telinganya. Bahkan, dia mengukir nomor-nomor yang tersisa ke sebuah pintu dengan kukunya. 50 tahun kemudian, kapsul waktu itu pun dibuka. Isi dari surat-surat itu diberikan kepada siswa-siswa sekolah tersebut. Seorang anak laki-laki bernama Caleb mendapat kertas yang berisikan deretan angka itu. John yang merupakan ayah dari Caleb melihat isi kertas itu dan merasa tertarik. Karena menurutnya ini seperti teka-teki. Dan benar saja, saat mencoba memasukkan beberapa angka di mesin pencarian, muncullah kejadian-kejadian besar yang terjadi di dunia. Setelah ditelusuri lagi, semua angka yang berada di kertas itu berisikan tanggal, jumlah korban, dan koordinat lokasi dari bencana 50 tahun terakhir. Karena penasaran dengan kelanjutan dari angka-angka itu, John melacak penulis dari angka-angka itu yang bernama Lucinda. Namun sayangnya, Lucinda sudah meninggal dunia. Dengan info-info tersisa dari rumah Lucinda dan menghubungkan dengan info di universitas, ternyata John mengetahui bahwa kejadian final terakhir adalah badai panas atau solar flare dari matahari yang akan menghantam bumi, menghancurkan lapisan ozon, dan membunuh setiap makhluk hidup yang ada. A super flare. In our own solar system. A 100 microtesla wave of radiation that would destroy our ozone layer. Mengetahui bencana ini tidak bisa dihindari, akhirnya John pergi ke rumah orang tuanya dan menunggu detik-detik terakhir hidupnya bersama keluarganya. Ngeri juga ya, kalau tahu ada bencana dan kita tahu nggak bisa menghindar. Aku juga pernah mendengar fakta bahwa jarak matahari dan bumi sudah sangat panas loh. Kalau bergeser dikit aja, memang bisa berbahaya bagi kelangsungan bumi dan makhluk hidupnya. Hebat sekali ya Yang Maha Kuasa bisa mengatur semua kehidupan ini. Oke sobat, itulah film-film yang mengisahkan tentang akhir dari dunia yang bisa saja disebabkan oleh banyak hal, mulai dari jamur, iklim, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita harus lebih peduli akan lingkungan sekitar kita, seperti menanam tanaman hijau dan lain-lain. Nah, berikutnya kita bahas tentang apa lagi ya? Jangan lupa tulis komentar di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.